menjadi pusat dari zona pertama kita. Yap, betul. Dimana kalau kita lihat Novorevnoye lagi-lagi menjadi kota yang kosong, tidak ada yang menempati karena pada biasanya Morp yang menempati. Dan kali ini kita sudah mulai melihat ada nampaknya sedikit pertempuran di daerah sekitar Milta Power. Itu udah terlihat ada kelap-kelip. Nampaknya Onyx kali ini akan bertemu dengan 2-1. Yes, sudah bakal di awal permainan tampaknya terjadi sedikit ini ya, berdempetan antara dua tim kali ini, antara Onyx dan juga 2-1. Tapi kita bakal lihat tampaknya Onyx terkena peluru-peluru panas dari seorang Jughead. Dan tembakan dari jarak jauh kali ini menumbangkan satu pemain tim Onyx. 1-for-1 trading Banyu untuk satu pemain Onyx kali ini. Yap, betul sekali. Langsung saja diamankan. Nampaknya dua player sudah dipulangkan ke lobby di early game kali ini. Di sisi lain juga ada Void yang bertemu dengan Alter Ego. Nampaknya banyak sekali clash karena dengan garis pesawat yang tadi agak cukup condong ke arah selatan, membuat banyak sekali player-player akan bertemu di area-area scrapping untuk memperebutkan looting dan juga vehicle. Itu bakal kayak juga ternyata dari tim Onyx tampaknya Bintang meledakkan diri dia sendiri. Kok bisa? Kok bisa? Soalnya di sekitar mereka yang ada Bintang itu tidak ada siapa-siapa. Betul, tapi ya mungkin sedikit kesalahan terjadi dan sudah selamatkan juga. Tidak ada masalah untuk tim Onyx karena tidak kehilangan seorang Bintang, bisa di-revive. Yes, betul. Bintangnya masih bersinar, bukan di langit, tapi masih di daratan Erangel. Dan kali ini saling nge-lock satu sama lain aja, karena posisi dari Raffi ini agak sulit kalau misalkan mau keluar. Udah di-lock sama player-player dari 2-1. Dan kalau misalkan kita lihat kali ini dari 2-1 pun harusnya udah tahu ya, oh musuh gue itu adalah Onyx, karena udah kill. Kalau udah kill, udah ketahuan siapa musuhnya. Betul, karena untuk para pro player yang bermain kali ini ya, mereka ini menggunakan sistem di mana mereka tidak mengetahui lawan mereka sebelum di end. Kelihatan ada yang di end, tapi dengan misalnya nih Onyx ini urutan tim kelima. Yep. Tim 5 playernya 1-4. Tim 5 player 2 gitu kan. Mereka nggak tahu ini siapa. Tapi sampai ke end baru keluar Onyx Bintang misalnya ke end gitu. Nah itu dia. Jadi membuat fight-fight kali ini pun lebih intens karena nggak terlalu fokus juga. Membuat apa juga mereka mikirin siapa yang gue knock-in ya. Siapa ya tadi ya, tim sekian, player sekian siapa ya. Dan nampaknya terjadi lagi di sini ada penculikan. Jaxi sudah tersungkur lemas di lantai 2, bakal langsung di end. Nggak ada backup juga dari teman-teman Aura. Terlalu jauh posisi dari Jaxi. Yes, kita bakal lihat dari tim Eagle 365 kali sudah mulai berkumpul juga dan sudah men-take down satu pemain dari tim Aura. Jiren pun hanya bisa melihat ke arah Jaxi dan akhirnya menghindari fight langsung. Aura tampaknya harus kehilangan Jaxi di awal permainan tapi masih bisa bertahan dengan 3 anggota mereka. Sedangkan Eagle 365 mendapatkan 1 poin yang sangat berharga di awal permainan dengan menumbangkan seorang Jaxi. Itu udah banyak sekali nih penculikan. Sudah mulai ada 4 tim bahkan yang pincang terculik satu persatu dan semuanya itu terculik di area-area scrapping seperti ini. Karena kita lihat juga banyak sekali tim yang masih looting. Ini baru menit keempat, circle-nya mengarah ke Novo. Kalau misalkan circle yang ke arah Pulau Selatan pada umumnya, nah ini baru mau gue bahas, bakal ada tim yang biasanya udah langsung menjaga area jembatan. Terbukti dengan Dewa United yang sudah melakukan setup kali ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim DU benar-benar berhati-hati banget ya, melempar smoke yang cukup banyak untuk menghindari tembak-tembakan dari lawannya. Tanpa kita bakal lihat dari tim DU pun sudah nyampe ke ujung, di balik satu mobil mereka bakal langsung masuk dalam baknya dan coba mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum terobos pegunungannya. Ryzen bakal coba jadi scouter dan coba menjadi tumbal proyek kali ini ya. Maju ke depan dan coba membuka jalan mengamankan teman-teman lainnya. Bener banget. Dimana kalau kita lihat sekitar dari Dewa United ini sudah ada tim Eagle 365. Tim yang selalu membawa pulang kill pada biasanya. Hampir seluruh match kalau gue lihat Eagle ini nggak pernah 0 kill poinnya. Selalu membawa at least 1 atau 2. Tapi kita bakal Ryzen cukup berdekatan dengan seorang Audrey. Audrey memberikan spray down tapi belum berhasil menumbangkan pemain dari Dewa United. Dan begitu saja Dewa United bakal lewat dan lolos menuju ke Pulau SMB. Ternyata di sisi lain juga ada yang bertemu kali ini. Aura dengan Evo sudah ada 1 player berhasil diamankan. Dan ternyata Jayden juga terculik. Tertangkap basah oleh Laser. Sudah kehilangan 2 pemain untuk Aura Esport. Ini bahaya banget. Tersisa Rozezi dan juga No Mercy yang masih cukup berjauhan. Bakal langsung disengage berpisah di tengah-tengah lapangan luas. Ya, sudah bakal tampaknya dari tim Aura juga berdekatan dengan tim DU tampaknya. Fight demi fight terus berlanjut kali di Pulau SMB yang cukup banyak tim menabrak beberapa kompon-kompon tersedia kali ini. Dari nomor Sin dan juga seorang Resi bakal coba cabut dan menghindari Tusun di awal ya. Dengan 2 anggota yang tersisa harusnya masih bisa memberikan fight kali ini.
Ya, tapi ini rotasi dari Aura Esport udah bisa dibilang cukup kocar-kacir juga. Dimana ketika mereka berusaha untuk melakukan early rotation, sudah bertemu dengan banyak sekali tim. Ternyata semuanya berlomba-lomba untuk mengisi setiap pelosok yang ada di Pulau Sosnovka. Betul, dan cukup banyak tim yang menabrak ke arah SMB. Mengingat zona pun pental ke SMB dan juga ke kanan ke arah Milta Power. Jadi cukup banyak tim yang langsung menabrak SMB, coba mengamankan compound-compound di SMB. Mumpung masih sepi. Mumpung masih sepi, bener banget kata Flo. Dan juga tadi gue masih belum lihat ada yang ngisi area Novo. Bahkan kali ini dari Genesis Dogma akan mengambil jalur air. Oke, harusnya sih nggak ketemu siapa-siapa ya, karena mereka ngambil dari area bagian Primos dan tidak ada siapa-siapa. Cuman masalahnya mereka mau berlabuh di mana nih? Karena bagian selatan dari pulau selatannya itu sendiri udah ada 1, 2, 3 tim yang mengisi. Betul. Tapi kalau kita perhatikan juga, dari beberapa tim yang bermain sangat-sangat cepat, juga ada tim yang bermain sangat lambat. Tim SG kali ini tidak terburu-buru untuk pindah posisi. Bahkan, lihat saking banyaknya tim yang menabrak ke Pulau SMB. Daerah Ferry Pier, daerah Pochinki, daerah Farm, kosong total. Masih banyak banget ruang gerak dan masih juga ada kemungkinan zona pental ke kiri atas. Nah, mungkin itu dia. aja gitu. Itu dia. Kalau misalkan ternyata mereka dipermainkan Amazona, ini benar-benar malapetaka banget buat tim yang ternyata udah melakukan early rotation ke arah bawah. Dan sementara waktu kita lihat dari Bigetron Red Alliance nampaknya juga sudah mulai melakukan rotasi dari farm menuju ke Novo. Perumahan Novo udah mulai diisi, ada Voin juga mengisi bagian jembatan, siap untuk membegal para tim. Betul. Mungkin beberapa tim seperti tim Eagle 365 yang mengambil keputusan untuk safety. Jaga-jaga kalau pental balik gimana. Sedangkan dari Milta Power, lihat seberapa numpuknya Milta Power di kanan dari circle. Ada cukup banyak tim yang langsung nempel, cukup banyak tim yang langsung tubrukan, termasuk Onyx, Boom, dan juga ada 21. Itu akan menciptakan satu zona yang cukup berbahaya bagi tim-tim selain tim tersebut. Seperti tim Victim dan juga tim Takai, kalau nyebrang ke kanan bakal langsung numpuk lebih parah lagi. Tapi Jacket tampaknya ter-take down dan dipulangkan ke arah lobby menyisakan 2 anggota tim 21 yang bertahan. Yes, ini tim 21 juga sudah kehilangan 2 anggotanya. Tapi ternyata masih ada Foxe dan juga Chisun. Kali ini cukup berpisah jauh-jauhan, bahkan Fokker juga akan berusaha mengempeskan ban mobil dari Chisun. Mobil manapun yang ke spot pokoknya dirusakin dulu aja. Biar player-player susah untuk rotasi. Yes, sudah bakal TP-TP mulai dilontarkan juga oleh seorang Fokker dalam upaya menghentikan pergerakan dari tim 21. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari seorang Bobs tampaknya tersungkur dan jatuh dari kendaraan sendiri. What happened dengan seorang Bobs kali ini? Iya, banyak sekali kecelakaan tunggal ya. Tadi juga di Miramar ada beberapa player jatuh. Dan ada juga kecelakaan mobil yang dilakukan oleh individual player. Namun kali ini kita bakal fokus dulu ke arah Boom yang akan melanjutkan rotasi mereka ke arah Milta Power. Di mana Milta Power sendiri pun udah diisi sama player-player dari 21. Oke, kita bakal lihat dari tim Boom juga sudah rotasi di pojokan circle. Sudah melewati tim 21 yang kali ini menyebar ke 2 titik berbeda. Dan kali ini dari tim 21 tampaknya membiarkan tim Boom lewat tanpa memberikan tembak-tembakan ke arah mereka. Tapi tim Boom mulai mendekati ke arah Onyx juga dan mungkin akan terjadi fight antara kedua tim ini kalau mereka menuju ke area Milta. Benar banget, dimana ini juga area tebing-tebing yang bisa diamankan untuk sementara waktu. Karena kalau misalkan mengamankan daerah tebing, mereka nggak usah terlalu pusing untuk ngelihat ke arah belakang ya. Karena itu masih cukup jauh, dimana depannya itu cuma ada lautan doang. Sementara kalau kita lihat juga banyak tim yang benar-benar late rotation. Di atas sana ada Alter Ego, ada Skylets Gaming yang tadi sudah dibahas juga oleh Flo. Ada Bonafide yang juga iring-iringan kali ini bakal bertemu dengan Victim di area utara. Ya, sudah bakal tim EVOS juga bakal rotasi dengan 3 anggota mereka. Sudah mulai mengambil ujung-ujung dari SMB dan Circle pun sudah mulai menuju lebih banyak ke arah SMB-nya. Mengecilkan kemungkinan pental ke area Milta. Tapi masih mungkin, tidak ada yang tidak mungkin dengan Circle yang masih terbuka gini. So kita bakal melihat ya, apakah Circle bakal pindah ke bagian utara dan memaksa semua tim pindah lagi. Atau akan kembali terus pindah ke bagian SMB dan memaksa semua tim yang masih nyangkut di bagian utara pindah ke Pulau SMB. Yes, ini benar-benar gambling sih sebenarnya buat kedua tim. Mana yang bakal menjadi pilihan itu adalah ketika nanti circle-nya nutup. Itu bakal menentukan kemana arah rotasi-rotasi setiap tim. Dan sementara waktu sudah ada yang cukup berdekatan di area pegunungan, bukit-bukit, ada Bonafide dan juga Victim. Dan sudah mulai terspot juga oleh Bobs. Ada sedikit tekanan tembakan menuju ke arah bots. Tapi masih belum terspot juga, terhalang oleh high ground. Yes, kita bakal kayaknya juga dari tim Victim dengan anggota mereka masih cukup lengkap ya. Mereka bisa
memotong pergerakan tim-tim lain, tapi BFD cukup menerima banyak tembak-tembakan dari tim yang masih menjaga ujung circle kali ini dan tidak membiarkan mereka lewat. Waktu masih ada dikit lah, karena kan zona kan baru mulai bergerak dan masih cukup besar zonanya sehingga tim BFD bisa sedikit muter, pindah posisi dikit dan mencari tempat yang masih kosong di mana, mengambil ujung-ujung circle yang lebih kosong. Lebih kosong bener banget. Repositioning sudah mulai dilakukan juga oleh Bonafide sambil nunggu circle-nya bergerak secara perlahan. Circle 2 menuju circle 3 ini yang akan menjadi momentum pembuktian kemanakah mereka harus baru melakukan rotasi. Dan sementara waktu di area ini, di area choke point pertigaan, ada dua tim, ada Void dan juga Takai saling bersebelahan, udah mulai nge-spot, udah dapat info satu sama lain. Bahkan sudah ada lemparan granat, ada splash damage yang masuk sedikit saja ke arah Void. Ya, sudah bakal lihat kayaknya juga dari Void mengambil pertigaan dekat area Milta. Ini cukup membuat tim-tim lain yang pengen terobos ke bagian jembatan SMB kesulitan. Karena ini menjadi satu choke point yang harus dilewati oleh semua orang kalau pengen menuju ke jembatan. Benar, ini tuh kayak jalur neraka nih. In case ada tim yang bakal lewat, soalnya ini yang paling dekat adalah Alter Ego dan Victim. Oh no, Flo. Zonanya ternyata mengarah ke arah Pulau Selatan. Ini enak banget buat Void Takai kalau misalkan memang mau melakukan pembegalan ke arah tim-tim yang akan melaju ke area ini. Yes. Takai lagi mencari celah dalam pertahanan tim Void karena zona pun sudah pasti menuju ke arah SMB kali ini dan Eagle 365 menurut gue mendapatkan tempat yang sangat enak. DU juga cukup enak kali ini ya mengambil bagian selatan dan SG sekarang masuk ke bagian SMB bisa mengambil ujung-ujung dari perbukitan yang mendapatkan high ground advantage menghadapi tim-tim lain. Yes, benar banget. Ini rotasi out of the box yang dilakukan oleh Skylights Gaming di mana mereka tahu kalau misalkan area ini udah kena blue zone, jadi secara otomatis kemungkinan kecil adanya tim yang akan melakukan pembegalan di area jembatan. Dan sementara ini ada Star yang udah try hard banget berenang-renang menuju ke arah kotak airdrop supaya bisa mendapatkan perlengkapan yang lebih maksimal lagi. Yap, kita bakal lihat dari tim GD dengan berenang pelan-pelan menuju ke arah Novo. Mereka masih harus menghadapi tim Onyx yang tepat di belakang mereka. Berenang juga menuju area yang sama kali ini ya. Tanpa kita bakal lihat nggak cuma mereka yang berenang, 21 Foxe dan juga tim Boom sudah mulai terpantau di perairan dan akan menuju ke Pulau SMB yang sudah dihuni mayoritas tim kali ini. Yap, betul, masih lengkap ya 16 tim, belum ada yang down, belum ada yang pulang sama sekali. Dan kita juga melihat Void sama Takai masih nunggu-nungguan aja, ngelok satu sama lain, belum ada yang bergerak. Bahkan kali ini dari Kuz Boys dengan Kean sudah mulai memutari rumah dari Void, nggak mau ngambil jalur resiko, nampaknya akan ditabrak. Oh no, ini dia, langsung saja terobos dari Kuz Boys dengan Kean sudah mulai turun, angle shot dari Aimbot tertutup, tapi sudah ada lemparan granat. Kayaknya bakal dimasak pelan-pelan, low toss ke arah bawah. Akankah Kuzboy terkena ledakan-ledakan panas dari granatnya, tapi belum saja connect. Masih lanjut lagi. Ya, sudah balik lagi juga pergerakan dari tim Void tampaknya masih menjaga dalam rumah mereka. Zona sudah mulai bergerak, semua tim sudah mulai pindah posisi, tapi dari tim Void tampaknya tertahan oleh tim Takai yang terus melempar bom bertubi-tubi menuju ke arah tim Void yang menjaga bagian atapnya. Kita bakal lihat seorang Kuzboy sudah masuk dalam bangunan tapi tidak berani nge-push ke bagian lebih tinggi. Bom masih terus Kokang dilempar, belum menemukan targetnya kali ini. Dan bom dicoba lagi, Kean dalam posisi yang cukup berbahaya karena kenok oleh seorang Kal kali ini. Yes, betul. Dan Kean lagi-lagi menjadi orang pertama yang harus terkenok dari tim Takai. Dan sementara waktu kalau kita lihat dari Void pun mereka melakukan setup 2-2 ya. Ada dua player yang diutus dari luar, tapi ternyata ledakan granat dari Zay benar-benar on point, connect ke arah Dub. Dan kali ini dari Zay melihat ada celah kecil, langsung saja dua player dari Void tertumbang di dalam rumah. Yes, sudah bakal kayaknya juga dari tim Void tampaknya masih mengirim satu orang dari jarak jauh untuk nge-flank, tapi zona mulai menghimpit semua anggota tim Takai dan juga Void. Zona mulai memberikan damage yang cukup sakit kalau ini diterima secara berkala. Tapi Takai berhasil menumbangkan beberapa anggota tim Void dan bisa mengumpulkan healing-healingan dan juga boostingan untuk coba survive dan menuju ke area SMB. Di lain sisi dari tim Boom berhasil menumbangkan seorang Daybot dari tim GD. Ya, betul sekali, dan ini kita lihat akan sulit banget buat para tim melakukan penyeberangan. Dari tim Takai juga nggak akan bisa berlama-lama. Di sini Boom bertemu dengan Genesis Dogma masih melakukan fight dan Genesis Dogma pulang ya? Belum Belum masih ya? lengkap kok 16 orang. Enggak, itu, oh masih ada Star ternyata. Masih ada Star yang tertahan di sisi Novo Repnoye dan Bintang dengan teman-temannya menjadi tim pertama yang harus pulang, Onyx Esports. Betul, kita bakal kali ini juga dengan Onyx pulang, tinggal menyisakan 15 tim lagi pada kali ini. Alter Ego tinggal menyisakan 2 member mereka, 21 juga tinggal menyisakan 2 Void, bahkan 1 member yang bertahan kali ini. Cukup banyak tim yang mulai dipincangkan dengan zona yang bergerak, tapi tampaknya Asa tidak akan hanya berdiam diri. Kali ini dia akan coba menumbangkan beberapa tim yang masih pengen robos ke area SMB. Kill demi kill
diperoleh oleh serang Asa dengan kesabaran yang begitu baik kali ini. Tinggal menyisakan 2 anggota Takai dan juga 1 anggota tadi di takedown adalah dari tim Alter Ego. Yap, betul sekali. Solo begal kali ini dari Asa, Victory 88 kayaknya bakal ngambil motornya langsung menerobos ke arah SMB. Wow, dengan kesabaran yang cukup baik bisa mendapatkan 1 player dan Zai! Berenang, ayo lagi, semangat, ayo lagi. Apakah bisa? Apakah sempat? Oh, dapat. Dapat gak? Oh, Ya! dapat oksigen. Dapat kali ini dan dia tampaknya lolos dari seleksi kali ini ya untuk menuju ke ini tim berenang timnas Irengel. Iya, nggak jadi keeliminasi ternyata ya. Berkat latihan berenang yang cukup baik setiap harinya. Betul. Ini dia fungsi dari latihan dan manfaat dari latihan ya. Iya. Saya bisa lolos ke timnas lomba berenang jarak Lomba jauh berenang. Irengel. Bener banget, ternyata banteng itu nggak cuma di daratan, ada banteng ini juga. Banteng laut. Dan kali ini kalau kita lihat yang berenang-renang juga ada Alter Ego Matthew yang sudah cukup tertahan oleh Eagle 365. Tapi kayak Anthem masih belum tahu karena kalau kita lihat dari crosshairnya itu mengarah ke daratan. Belum terspot, Matthew masih bisa berenang, udah mulai menyentuh daratan. Akan terspot mana Anthem yang harus terkena tembakan-tembakan mana sedikit lagi. Kepalanya nggak kelihatan dan akhirnya Anthem yang harus terknockdown oleh Matthew. Tapi ternyata third party lagi-lagi victim selalu menjadi pelakor ya. Berhasil untuk mendapatkan 1 player di depan sana. Oke. Sayang banget ya Matthew tadi itu menuju ke perairan yang dangkal sehingga dia terpaksa berdiri di air. Gak bisa nyelam, gak bisa ngapain-ngapain lagi dan speednya terhambat tadi sehingga dia gak bisa gerak kemana-mana dan akhirnya tertangkap oleh tim victim. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim BFD, 1 member mereka masih bertahan juga di bagian bawah, tidak bisa bergerak dan licin akan tertumbangkan kali ini. Ya, bakal ada follow up juga dari Jersey dengan FPP mode-nya langsung saja di knock and mengamankan 1 kill point untuk Skylights Gaming. Tapi mereka masih punya PR, gimana caranya mereka bisa bertahan di pinggiran zona. Masih ada teman-temannya dari Bonafide Nux kayaknya nggak melakukan backup, malah ngacir. Mendingan milih untuk mengamankan diri di zona yang lain. Yes, kita bakal lihat Ken juga dari tim BFD dengan kehilangannya member mereka tinggal seorang Nux yang bertahan. Dia akan coba memaksimalkan placement point sih. Dia punya posisinya cukup enak, tapi sebelah dia ada tim SG yang terus memberikan perlawanan juga. Di lain sisi Aerowolf juga berdekatan dengan tim victim, tapi kita bakal Hazelnut dapatkan seorang Misery membuat tim victim kali ini jumlah mereka cukup terbatas dan ruang gerak juga mereka cukup terbatas. Tapi kita bakal Renare diterobos aja kali ini dengan bagi, tapi tidak mendapatkan target dan malah tertumbangkan kali ini. Ya betul sekali, bakal langsung di end. Rocky last man standing, akankah bisa clutch dengan Aerowolf? Di depan sana sudah ada Hazelnut, kita lihat jiggle dan melakukan spray. Ternyata victim yang harus dipulangkan oleh Aerowolf. Yes, dan Hazelnut berhasil menyelamatkan tim Aerowolf kali ini, mendapatkan kill-kill tambahan juga di ujung circle. Tapi berapa lama dia mendapatkan waktu? Tinggal 25 detik untuk zona bergerak. Tepat di depan EVOS juga ada satu airdrop yang kali ini dipantau juga oleh tim Boom dan juga Aura. Cukup bahaya kalau tim EVOS pengen ambil. Aura pun cuma bisa bertahan kurang lebih 20-30 detik lagi dari sini karena zona akan bergerak dalam waktu 15 detik. Yap, betul sekali. Dimana kalau kita lihat positioning dari Aura ini adalah titik tertinggi di Pulau Selatan. Untuk masih ada mobil, seenggaknya ini bisa freestyle dulu. Wih, dari atas ke bawah, gubrak. Oh aman, karena ada bagi. Bisa melindungi dirinya dari hantaman ketinggian. Yes, kita bakal lihat dari tim Aura juga bakal turun ke bawah dan coba masuk ke area circle di mana Rosezi telah membuka jalan dan masuk ke area safe zone kali ini. BTR menguasai cukup center ke dalam zona kali ini dan punya chance cukup besar untuk menguasai circle kali ini kalau dia tidak dikelilingi oleh tim-tim lain. Ya, betul, kalau misalnya masih bisa mengamankan posisinya harusnya bisa dapat WWCD, tapi ternyata granat dari Dewa United luar biasa banget, buy one get one free langsung saja akan menjadi momentum nampaknya untuk membersihkan Skylights Gaming dari Kryzen. Sudah memegang Tommy Gun, akan berlari-lari mencari di depan sana, ada JMax tertembak tapi tidak terkena pelurunya masih dingin, belum panas, mendapatkan 1 di depan sana, tapi JMax masih ada mobil yang bisa menjadikan cover. Oh no, JMax jump shoot dari Kryzen, ternyata Skylights berhasil dipulangkan oleh Dewa United. Yes, kita bakal lihat dari tim DU tampaknya kali ini cukup galak. Mendapatkan kill demi kill kali ini. Dan tadi granat dari Uni benar-benar membuat keadaannya berbalik sih. Betul sekali. 2 granat berarti ya, Uni sama Oki. Iya, langsung dapetin 2 anggota tim SG. Langsung membuat keadaan fight-nya menuju ke arah tim DU. Betul, dan sementara kalau kita lihat juga seperti yang sudah dikatakan Florian, Bagas bagus, George, Bagas, BGS. panjang ya. Bigatron Alliance mengamankan posisi di tengah, mendapatkan kempon-kempon juga, melakukan split juga, nggak ngumpul di satu tempat. Masih saja di sisi lain ada fight yang terjadi, EVOS dan Aura masih saling tahan-tahanan. 1 player sudah berhasil diamankan, menyisakan last man standing, Rosezi.
Ya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS pelan-pelan sudah mulai mengunci pergerakan tim Aura. Tapi Aura masih survive hingga peringkat 10 kali dengan satu member mereka, Rossi terakhir kali ini ya. Tapi EVOS juga sedang mencari celah di mana mereka bisa rotasi lebih dalam circle lagi. Karena circle mungkin pindah ke bagian-bagian yang lain. Dan mereka cukup ujung sehingga mereka harus cari cara sih bagaimana mereka bisa maksimalkan rotasi kali ini. Biar kita bakal take down, Auri bakal spray down oleh Liquid, cuma belum sampai tumbang kali ini. Yap, betul. Dan player-player dari Eagle 365 itu semuanya numpuk di satu gudang kecil. Hanya ada fortingan-fortingan sedikit. Dan ini kalau misalkan ada satu granat masuk on point, duar. Itu bakal menjadi malapetaka buat Eagle 365. Dan sementara waktu kita lihat juga circle-nya, ada satu jalanan yang memisahkan dua area. Dan zona pun kali ini cukup memihak. Tidak kena memihak ke tim manapun dan Aura pun take down di posisi ke-9. Zona netral kali ini untuk GD dan juga BTR. Tapi cukup sulit bagi tim DU yang harus pindah ujung ke ujung circle kali ini. Ya betul, dimana kalau kita lihat juga di depan DU masih ada boom dan itu dia tap-tap dari kepala suku yang berhasil untuk memulangkan Aerowolf. GD masih bertahan juga di bawahnya EVOS tapi cukup memberikan perlawanan di mana EVOS kali ini satu knock satu player mereka dan harus tertahan. GD langsung melakukan smoke setup dengan sangat-sangat cepat. Langsung melakukan forting juga menuju arah Nichil yang sudah mengamankan compound di ujungnya. Ini dari GD benar-benar cermat banget. Dia knockin, dia nggak ada niat untuk nge-push, nggak ada niat untuk fight. Tapi tepat tempat yang tinggalkan oleh GD. Di sini oleh DU dengan 4 anggota mereka masih bertahan. Tapi tepat di mereka juga ada tim Ikiar yang bisa memberikan perlawanan dengan melempar bom ataupun meng-fire ke arah bawah. Yes, betul sekali. Posisi dari Dewa United dihimpit oleh dua tim. Ada EVOS dan ada juga Boom. Ini cukup bahaya kalau misalkan mereka kena granat. Mobil dari Okiozora meledak. Langsung saja menumbangkan satu player. Harus segera dilakukan revive. Dan masih terjadi banyak sekali fight-fight. Lizard masih menjaga positioning paling atas. Ini kalau misalkan ada lemparan granat dari Lizard ke bawah, Dewa United dalam hal besar. Ya, sudah bakal tapping melontarkan juga oleh seorang Lizard. Kita bakal one by one tapping melontarkan tapi belum berhasil. Tapi akhirnya berhasil menumbangkan seorang Jaspe kali ini. DU masih bertahan di cekungan mereka tapi perlu bergerak sedikit lebih maju kalau mereka pengen dapetin angle nembak ke arah EVOS. Tapi GD dan Posisi juga berbahaya karena EVOS mulai nembakin juga ke arah bawah. Ikiar cukup terkunci juga tapi masih ada fortingan dan juga cover yang cukup baik. Yes, masih ada forting, masih ada mobil juga, masih bisa ngedefense dirinya sendiri. Tapi kita lihat dari Dewa United cukup terbuka juga. Uni ngebron di tengah jalanan, smoke-nya nggak ada sama sekali. Ikiar nggak bisa kemana-mana, masih di-lock terus-menerus oleh Lizard. Dimana kalau kita lihat posisi terenak ini kayaknya masih dipegang sama Bigetron Red Alliance sih. Betul, dan Ikiar pun akan dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan 5 tim lagi. 15 masih live kali ini membuat semua tim dengan jumlah yang cukup banyak kali ini. 3 untuk EVOS, 4 untuk Dewa, dan juga 4 untuk BTR. Dan tampaknya Gary juga pulang ke arah lobby di posisi kelima. Menyisakan 4 tim di mana Foxy masih menelan sakitnya Blue Zone. Betul sekali, dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit. Di mana ada 2 tim yang berada di high ground, bahkan Dewa United berada di tengah-tengah antara mereka semua. Di mana Slyzerk juga masih terus-menerus mengelok positioning dari Bigetron. Ryzen masih terus memberikan counter, tapi ternyata Lyzer berhasil untuk menangkap Luxi di belakang sana. Harusnya masih bisa di-revive, bahkan Lyzer masih terus-menerus memberikan pressure ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, sudah bakal lihat dari Lyzer juga masih bakal coba nembak ke bagian bawah, tapi Uni yang masih bertahan di balik kendaraan membuat tim EVOS sedikit sulit untuk bergerak ke depan. Karena kalau dia maju ke depan, Uni bakal nembakin mereka, dan kalau terbuka nembakin Uni, BTR bakal nembakin mereka. Di sini DU cukup diuntungkan berada di low ground, tapi nggak lama karena zona pun akan pindah ke sisinya tim BTR kali ini. Yes, zona masih dipegang sama Bigetron, tapi Foxe ini nih berbahaya sekali ini. Foxe ada duri dalam daging, ya bisa bilang. Oke. Bener kan? Duri dalam daging? Daging ikan. Iya, bisa lah apapun itu ya. Iya. Maksa dikit gak apa-apa. Dan lagi-lagi Lyzer berhasil untuk menangkap Luxi, tapi ternyata ada Uxi yang berhasil untuk melakukan counter terhadap Lyzer kali ini dari EVOS. Langsung memanfaatkan momentum untuk masuk nyebrang, tapi ternyata mobilnya meledak, diledakin sama Ryzen. Dewa United menjaga bagian dari lower ground dengan sangat apik sekali, membuat EVOS kesulitan untuk melakukan penyeberangan. Betul, kita bakal kayaknya dari tim DU juga masih menjaga posisi mereka, tidak mau bergerak terlalu cepat dan coba memotong pergerakan tim EVOS terlebih dahulu sebelum maju ke arah BTR. Tapi Foxy mengambil keuntungan terbesar dari semua peperangan ini. Betul. Tinggal stay aja di rumah jamur ya kan. Nungguin mereka semua pada perang, tapi ternyata EVOS tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona kali ini. Dari Dewa United akan melakukan clutch. Zuxi berhasil ditumbangkan oleh Ryzen dengan Tomigalnya bakal langsung di knock end, tapi ternyata ada Luxi yang melakukan flank dari arah bawah. Akankah bisa berhasil untuk menangkap Ryzen? Betul saja, langsung flank dari Luxi mengubah segalanya. Game changer kali ini terjadi dan Dewa pun dipulangkan. Foxe masih bertahan di belakang rumah jamur, tapi apakah bisa membawa winner chicken dinner untuk tim 21?
Ya, kita bakal lihat dari seorang Foxe 2 lawan 1 keadaannya hanya bisa ngepron tanpa memiliki peralatan terlalu banyak. Dapatkah dia membalikkan keadaan karena dia nggak punya bom, tapi lemparan bom dikokan juga oleh seorang Liquid, lempar ke bagian seorang Foxe dan meledak kenain Foxe, mempulangkan dia dan memenangkan game kali ini untuk tim Bigetron Red Aliens. Ya, itu dia winner chicken dinner pertama untuk Bigetron Red Alliance di Super Weekend pertama. Wow. Yes, dengan bermain begitu apik dan